Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, soli dan soliha. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Bapak Guru harap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhi dari berbagai macam bahaya suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Apakah Soli dan Soleha sudah siap melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Semoga Soli dan Soleha sudah mandi, sudah sarapan, sudah sholat duha, dan juga sudah murojaah. Baik anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah nabi yang sangat sabar meski ditimpa berbagai kesulitan. Jika kita bersabar dan ikhlas menerima ujian Allah, maka Allah akan membalas kesabaran kita dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang sabar serta kuat imannya dan taat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah dan cobaan yang diderita Nabi Ayub alaihissalam tidak mengurangi keimanan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita akan lanjutkan materi KD 3.8 yaitu tentang kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Bapak harap anak-anak menyimak dengan serius materi yang akan Bapak sampaikan. Baik anak-anak, kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah anak dari Nabi Ayub alaihissalam. Nama Zulkifli sendiri anak-anak itu adalah sebuah gelar. Nah, adapun nama asli dari Nabi Zulkifli alaihissalam adalah Bashar bin Ayub. Zulkifli sendiri artinya sanggup. Gelar itu diberikan kepadanya karena dia mampu menjalankan amanat raja. Nah, Nabi Zulkifli adalah sosok orang yang sabar. Sifat terpujinya itu bahkan diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 85 sampai dengan 86 yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang soleh. Baik anak-anak, jadi gelar yang diterima Nabi Zulkifli alaihissalam itu ketika berawal di suatu negeri ada seorang raja yang usianya raja ini sudah sangat tua anak-anak, dan beliau juga tidak sanggup lagi memegang kerajaannya. Nah, beliau juga tidak memiliki seorang anak. Jadi sang raja pun berkata di hadapan rakyatnya yang berbunyi, "Siapakah di antara kalian yang sanggup berpuasa pada siang hari, beribadah di malam harinya, dan tidak marah, maka aku akan menyerahkan kerajaan ini." Nah anak-anak, jadi pertanyaan itu sampai diulang 2 kali anak-anak oleh sang raja. Nah setelah pengulangan kedua, berdirilah seorang pemuda yang bernama Bashar, yaitu Nabi Zulkifli alaihissalam. Beliau menjawab, "Aku sanggup." Karena inilah Bashar diberi gelar Zulkifli yang artinya orang yang sanggup. Kemudian anak-anak, setelah Nabi Zulkifli alaihissalam diangkat menjadi raja, beliau pun mengatur waktunya dengan tertib. Sebagian waktunya itu untuk mengurus kerajaan, sebagian lagi melayani umat, dan sebagian lagi untuk tidur. Nah, di siang harinya beliau berpuasa dan malam harinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi pada suatu masa terjadilah peperangan di negeri itu anak-anak dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi raja memerintahkan agar seluruh rakyatnya maju ke medan perang. Tapi rakyatnya membangkang. Mereka berkata, "Hai raja, kami takut berperang karena kami masih senang hidup di dunia, dan jika engkau meminta kepada Allah untuk menjamin hidup kami, barulah kami siap bertempur." Anak-anak, bagaimana perasaan kalian mendengar perkataan dari rakyat Nabi Zulkifli alaihissalam, raja dari rakyat tersebut? Beliau sudah mati-matian melayani umatnya, mengurusi kerajaan, tapi apa balasan dari rakyatnya anak-anak? Yaitu mereka membangkang perintah dari Nabi Zulkifli alaihissalam. Jadi tidak baik untuk menjadi contoh untuk kita anak-anak, bahwasanya apabila kita sudah diberikan perintah dari raja untuk berperang, apalagi untuk membela negara kita, negeri kita, maka kita wajib untuk berperang anak-anak, membela apa yang kita miliki, membela apa yang harusnya menjadi hak milik kita. Jadi contoh yang diberikan rakyat tersebut sangat tidak baik untuk kita anak-anak. Tapi Nabi Zulkifli sendiri tidak marah anak-anak. Dia bersabar, berdoa kepada Allah yang isi doanya adalah, "Ya Allah, aku telah menyampaikan risalah Engkau kepada mereka, menyuruh mereka berperang, namun mereka enggan dan membangkang akan perintah kami. Mereka mengajukan permintaan sebagai syarat." Jadi mereka ingin berperang apabila Allah menjamin hidupnya anak-anak. Sangat tidak logis ya anak-anak ya. Kemudian turunlah wahyu kepada Nabi Zulkifli alaihissalam yang berbunyi, "Wahai Zulkifli, aku telah mengetahui akan permintaan mereka dan aku mendengar doamu dan semuanya akan aku kabulkan." Berkat kesabaran dari Nabi Zulkifli ini anak-anak, Allah mengabulkan doanya anak-anak. Jadi itulah kita sebagai manusia harus selalu bersabar dan terus selalu berdoa kepada Allah. Jangan menyerah, jangan putus asa. Intinya kita tuh harus yakin bahwasanya Allah itu akan mengabulkan permintaan kita anak-anak. Itulah kisah tentang keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Jadi berkat kesabarannya anak-anak, kemudian kedisiplinannya dan sifat amanah dari Nabi Zulkifli alaihissalam untuk menghadapi segala macam masalah, beliau mampu untuk melewati ujian yang Allah berikan kepadanya. Jadi semua Nabi Allah itu anak-anak diberikan cobaan ketika diutus kepada umatnya anak-anak, termasuk Nabi Zulkifli alaihissalam. Namun berkat kesabaran dan kedisiplinannya, beliau sanggup melewati ujian tersebut anak-anak. Jadi anak-anak, keteladanan dari Nabi Zulkifli alaihissalam yang dapat kita contoh adalah beliau sangat sabar dalam menghadapi umatnya. Beliau disiplin ketika melakukan tugas, kemudian pandai membagi waktu dan amanat dalam menjalankan tugasnya anak-anak. Jadi kita harus selalu bersabar ya anak-anak. Saat kita tertimpa musibah, saat kita tidak lagi dalam keadaan bahagia, kita harus tetap bersabar dan harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua masalah yang kita hadapi akan cepat hilang dan kembali hidup kita menjadi bahagia. Itulah contoh yang dapat kita jadikan keteladanan dalam kehidupan kita anak-anak. Jadi kesimpulannya anak-anak, Zulkifli sendiri adalah sebuah gelar yang diberikan oleh umatnya yang artinya orang yang sanggup. Nama asli dari Nabi Zulkifli alaihissalam adalah Bashar bin Ayyub. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah raja yang sabar dan amanah. Sifat ini patut dijadikan teladan bagi umat Islam, khususnya para pemimpin. Dan kita juga anak-anak Nabi Zulkifli alaihissalam. Karena kesabarannya, beliau dapat memimpin umatnya yang sangat-sangat membangkang perintah dari Nabi Zulkifli alaihissalam. Semoga kita bisa menjadi pemimpin sama seperti Nabi Zulkifli alaihissalam. Baik anak-anak, itulah materi kita pada pertemuan hari ini tentang kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Bapak harapkan semoga
solih dan solihah bisa memahami isi dari video pembelajaran yang telah Bapak berikan kepada anandaku sekalian. Mungkin segitu saja pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebih Bapak mohon maaf. Pada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.